Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan manajemen kesehatan ikan, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua, yakni pertemuan yang akan membahas mengenai bagaimana eh, mekanisme monitoring dan juga diagnosis yang dilakukan dalam kegiatan budidaya. Di pertemuan yang pertama, kita sudah memahami secara bersama bagaimana konsep terjadinya penyakit, bagaimana penyakit pada ikan menyebar dari satu individu ke individu yang lain, dari satu petakan tambak, petakan kolam ke petakan yang lain. Nah, di pertemuan kali ini kita akan uh, mendiskusikan seperti apa prosedur monitoring dan juga diagnosis yang dilakukan oleh seorang pembudidaya agar bisa mengantisipasi timbulnya penyakit. Terlebih dahulu, Taruna diharapkan mampu untuk memahami bahwa di mata kuliah ini kita perlu pemahaman, ya, kita perlu suatu kemampuan untuk menangani dan juga mengendalikan kesehatan ikan, serta harus mengetahui faktor-faktor penyebab berdasarkan protokol yang tepat. Pada pertemuan kali ini kita akan mencapai satu sub pembelajaran mata kuliah, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi gejala dan juga ciri-ciri dari gangguan kesehatan, kemudian melakukan diagnosis terhadap ikan yang sehat maupun juga yang sakit, dan kemudian kita dapat melakukan monitoring gangguan kesehatan pada ikan. Oleh karena itu, indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh Taruna yang pertama, mengenai pengertian dan prosedur monitoring, kemudian pengertian dan prosedur diagnosis, bagaimana jenis-jenis diagnosis, perubahan morfologi dan tingkah laku, serta beberapa penyakit dan gejala klinis yang ditimbulkan. Adapun beberapa penyakit-penyakit ini nanti akan kita bahas beberapa penyakit dari viral, kemudian penyakit bakterial, penyakit fungal, dan juga penyakit parasitik. Adapun yang lainnya mungkin bisa dikembangkan di luar dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk yang pertama untuk pengertian monitoring. Jadi monitoring ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang pembudidaya untuk mengumpulkan data ataupun informasi berdasarkan indikator tertentu, ya, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan budidayanya itu berlangsung sesuai dengan rencana dan juga prosedur yang ada. Ya, jadi biasanya di kegiatan budidaya itu kita punya SOP atau standar operasional prosedur, dan di dalamnya juga termuat bagaimana prosedur eh, penanganan penyakit, ya, penanganan organisme yang kita budidayakan ketika terkena penyakit. Nah, fungsi dari monitoring ini selain untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur penanganan penyakit ini bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP, selain itu juga monitoring juga mengumpulkan informasi, ya, yang ada di lapangan untuk kemudian disesuaikan dengan SOP yang ditentukan sebelum kegiatan budidaya itu dimulai. Ya, jadi fungsi monitoring sebenarnya sangat umum, ya. Fungsinya bukan hanya untuk mengontrol penyakit tetapi juga keseluruhan dari setiap aktivitas yang ada di sana. Dan untuk kegiatan monitoring ini dilakukan secara uh, periodik, ya, atau terjadwal dengan beberapa langkah-langkah antisipatif yang digunakan nantinya untuk meminimalisir resiko yang terjadi ketika kegiatan budidaya ini ternyata setelah dikumpulkan informasi ada gejala-gejala yang timbul dan tidak sesuai dengan eh, prosedur yang ada. Bagaimana cara monitoring? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal monitoring terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau di kegiatan budidaya udang di tambak ini dilakukan per minggu ataupun juga per 2 minggu. Ya, monitoring ini juga dipisahkan, ya, dipisahkan tergantung dari aktivitasnya. Kalau aktivitas untuk memonitoring pertumbuhan, ya ini biasanya dilakukan bahkan uh, bisa jadi ini setiap minggu, ya, setiap minggu dilakukan ataupun setiap hari juga bisa dengan mengontrol melihat kondisi udang yang ada di Ancol. Ya.
Begitu pula dengan kualitas air. Ini kualitas air juga dikontrol beberapa parameter setiap hari, ada juga yang setiap minggu dan ada juga yang uh, bulanan ya, yang sifatnya bulanan. Yang setiap hari misalnya apa? Suhu, kemudian juga DO, kemudian pH ini harus dikontrol setiap hari. Adapun untuk uh, yang per minggu ya yang sifatnya tidak langsung seperti misalnya kita melihat atau mengukur parameter dari amonia, nitrit ya, kemudian dan beberapa parameter lainnya seperti BOD dan COD. Adapun untuk kesehatan ikan ini harus juga dikontrol setiap hari ataupun juga setiap minggu dan juga setiap bulan. Tergantung dari jenis-jenis bagaimana pengontrolan atau monitoring yang dilakukan terhadap kesehatan ikan ya. Kemudian setelah melakukan sampling maka kita perlu untuk membuat rekam data. Ya, rekam data hasil monitoring ini kemudian di record ya, disimpan untuk menjadi bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi seperti apa? Ketika pembudidaya ini kemudian ingin melihat sejauh mana eh, apa namanya progres yang terjadi di dalam kegiatan budidayanya, maka dia harus membuka rekod-rekod tadi yang sudah dibuat, rekam data tadi untuk mengetahui bahwa memang kegiatan budidayanya masih dalam kondisi yang normal. Ya. Nah, ini adalah sampling pertumbuhan yang bisa kita lakukan dalam kegiatan budidaya. Saya kasih contoh saja di kegiatan budidaya udang di tambak yang bisa kita hitung adalah ABW-nya, average body weight ya. Kemudian juga ADG, average daily growth. Kemudian juga parameter lain seperti kelangsungan hidup, biomasa dan juga populasi. Ini yang kita bisa lakukan secara periodik, bisa jadi kita lakukan per 2 minggu ya. Kemudian sampling kualitas air. Ini juga bisa kita lakukan. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, dan ada yang sifatnya bulanan ya. Kalau yang sifatnya harian biasanya seperti suhu, salinitas, ya, DO yang memang harus setiap hari dikontrol, harus setiap hari diketahui seperti apa kondisinya. Ya, jangan sampai tahu-tahu DO-nya menurun ya, kemudian juga pH-nya tidak sesuai dengan persyaratan dari kebutuhan organisme, maka bisa kita lakukan treatment dengan segera. Ya. Selanjutnya, semua data-data tadi, data pertumbuhan, data kualitas air, ya, data kesehatan, ini kemudian dibuatkan rekam datanya. Ya. Kemudian kita bandingkan setiap data hasil sampling ini dengan data yang normal, data standarnya. Misalnya pertumbuhan, apakah data pertumbuhan ini sudah sesuai dengan kondisi normal organisme yang kita budidayakan. Ya, dalam umur sebulan misalnya dia harus mencapai ukuran sekian, ya. Normalnya misalnya mencapai ukuran satu individu itu sekitar 10 gram ya, di 2 bulan, maka ketika kita sampling dan ukurannya ternyata tidak sampai, ini berarti tidak sesuai dengan kondisi normalnya, ya, maka kita perlu melakukan evaluasi. Tetapi kalau misalnya sesuai dengan standarnya, ya maka kita harus pertahankan kondisi tersebut. Sama juga dengan kualitas air. Kualitas air juga kita bandingkan dengan kondisi yang normal, suhu, salinitas, pH, DO, ini semua harus sesuai dengan kondisi normal, sesuai dengan kebutuhan dari organisme yang kita budidayakan. Kalau misalnya tidak sesuai, maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengontrol kualitas air agar bisa kembali normal. Begitu pula dengan kesehatan, ya. Kondisi organisme yang kita budidayakan yang normalnya itu seperti apa, kemudian baru kita bisa bandingkan hasil sampling di lapangan. Misalnya kelengkapan organnya, kondisi matanya, kondisi siripnya, kondisi kakinya, ya, kondisi kaki renang, kaki jalan kalau pada udang, kemudian kondisi ekor, ya semuanya kita lihat dan kita bandingkan dengan eh, kondisi yang normalnya seperti apa. Nah, ini adalah langkah-langkah monitoring yang bisa kita lakukan dalam kegiatan budidaya agar supaya keseluruhan proses yang kita lakukan dalam kegiatan budidaya bisa terstandarisasi, ya, bisa sesuai dengan SOP
agar kita terhindar dari berbagai macam resiko. Kemudian eh, monitoring kesehatan ini kita bahas ada beberapa eh, tahapan yang bisa kita lakukan dalam monitoring kesehatan ikan. Yang pertama, mengamati morfologinya. Ya, apa saja yang diamati di morfologi? Yang pertama adalah kelengkapan organ. Ya. Apakah misalnya kita mengamati udang, ya, apakah udang ini masih ada matanya, masih ada kaki jalannya, masih ada kaki renangnya, ya, dan lain sebagainya. Kondisi rostrumnya seperti apa? Karena memang beberapa eh, penyakit ketika timbul pada udang atau pada organisme itu akan mengganggu kelengkapan organnya. Ya, misalnya saja fibriosis. Fibriosis ini biasanya menimbulkan nekrosis pada beberapa bagian seperti kaki jalan, kaki renang, telson, dan lain sebagainya yang itu bisa dipantau dari mengamati kelengkapan organ pada udang. Ya. Kemudian perubahan warnanya. Ya, perubahan warna juga perlu kita amati. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kondisi normal, ya maka segera kita identifikasi, segera kita lakukan diagnosis. Selanjutnya, tingkah laku. Ya, tingkah lakunya di sini bisa kita amati dengan melakukan uji refleks dan juga melihat pergerakannya di air, serta mengamati tanda gejalanya, ya, gejala-gejala klinisnya yang timbul di organisme yang kita budidayakan, baik itu adanya luka, alker, ya, perubahan bentuk, dan lain sebagainya. Uji refleks ini ada dua tahapan, yakni tahapan yang dilakukan di dalam air maupun juga yang dilakukan di luar air. Maksudnya apa? Yang dilakukan di dalam air, uji refleks adalah dengan memberikan respon, ya, memberikan seperti misalnya menepuk wadah atau memberikan uh, kejut kepada organisme yang ada di dalam air. Kemudian kita amati apakah organisme ini, ikan yang kita budidayakan ini merespon atau diam. Kalau misalnya dia merespon dengan lari, dengan berenang menjauh, ini berarti menunjukkan bahwa memang kondisinya dalam kondisi normal. Tetapi kalau misalnya ikan atau organisme yang kita budidayakan ini tetap diam di air, maka eh, bisa jadi ini adalah indikasi bahwa ikan tersebut sedang terkena penyakit. Kemudian juga refleks makan, kita berikan pakan, apakah dia bergerak dengan cepat, atau misalnya dia bergerak dengan lambat, atau bahkan sama sekali tidak bergerak untuk mengambil makanan. Kemudian tahapan yang kedua yakni di luar air. Organisme, ikan maupun udang yang kita budidayakan ini diambil, ya, keluar dari air, kemudian kita pegang, kalau ikan misalnya kita pegang apakah ikan ini berupaya untuk melepaskan diri atau bergerak aktif atau malah dia diam saja, ya. Nah, kalau misalnya diam, maka ini juga bisa menjadi indikasi bahwa ikan ini atau organisme yang kita budidayakan ini terkena penyakit. Begitu pula dengan refleks ekor dan juga refleks mata, ya. Bagian kepalanya dipegang kemudian dibiarkan posisi badan menggantung. Ya, kita lihat sirip ekornya, apakah dia mengembang atau tidak. Begitu pula dengan sirip yang lain, apakah sirip dorsal, ya, ventral, dan lain sebagainya mengembang atau tidak. Posisi mata, kalau misalnya dia dibalik, posisi ventral di bagian atas, matanya diamati, kemudian pupil matanya akan bergerak atau diam saja. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita amati untuk menguji refleks atau respon dari organisme yang kita budidayakan. Kalau misalnya keseluruhan kondisinya masih normal, maka kita melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya adalah mengamati morfologi dari organisme yang kita budidayakan. Coba kita lihat tanda-tandanya, baik itu warnanya, ya, kemudian juga kondisi kelengkapan organnya, kemudian juga perubahan-perubahan bentuk yang ada pada setiap organisme tersebut. Ya, kalau di sini saya kasih contoh misalnya pada udang, tubuhnya akan berwarna putih cerah, ya, atau mengkilap dan titik-titik hitamnya jelas, ya, seperti kondisi normal udang. Kemudian tubuhnya bersih, tidak ada lumut, tidak ada kotoran. Ini juga yang menjadi indikasi kalau misalnya organisme yang kita budidayakan itu terdapat kotoran, ya.
terdapat lumut yang menempel di bagian tubuh, uh, karena setiap organisme pada hakikatnya ya, pada kondisi alaminya memang berupaya untuk membersihkan dirinya sendiri. Ketika misalnya dia sakit, maka kemampuan itu akan hilang ya, dialihkan ke fokus dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga eh, ketika misalnya dia sakit bisa saja kotoran-kotoran yang ada di lingkungan itu bisa menempel di tubuh organisme yang kita budidayakan. Kemudian tubuhnya tidak lembek atau keropos, kemudian anggota tubuh tidak ada yang cacat ya. Ujung ekor, kaki renang, kaki jalan tidak geripis, tidak rontok, tidak nekrosis, tidak ada yang bengkok ya. Ekornya membuka dan juga eh, secara aktif, insangnya juga masih jernih serta bersih, dan juga terdapat eh, gerakan aliran air di dalam insang. Kondisi isi usus juga penuh ya, di bawah sinar, tidak putus-putus. Ini ada gambar yang kelihatan ya, berbeda ikan yang normal dan ikan yang tidak normal. Baik, kemudian pengamatan gerakan ya. Biasanya untuk organisme yang sehat, gerakannya akan aktif, mengelilingi petakan tambak ini untuk udang, meloncat bila anconya diangkat ya. Ketika kita sampling, biasanya udang akan meloncat-loncat. Nah, itu membuktikan bahwa memang udangnya dalam kondisi yang normal. Responnya positif ya, baik itu terhadap arus, cahaya, dan bahkan juga sentuhan. Dan ketika kita lakukan pengontrolan di malam hari setelah berumur dari 50, maka biasanya udangnya eh, bisa dilihat dengan memberikan cahaya ke bagian mata. Ketika udangnya itu sehat, maka bagian matanya akan memancarkan atau memantulkan eh, warna merah ya biasanya. Kemudian juga nafsu makannya baik, tingkah lakunya di pagi hari, kalau misalnya udang normal itu berada di kolom air, tapi kalau misalnya tidak normal biasanya ada di permukaan air atau menempel di dinding, ya, berenang uh, tanpa arah dan lain sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang abnormal. Ya, lakukan pengamatan pada udang ya, pada gerakan udang ini baik itu siang maupun juga malam hari untuk memastikan kondisinya dalam kondisi yang normal. Ini adalah gambar-gambar bagaimana udang yang terkena uh, penyakit ya. Di bagian atas itu kita lihat hepatopankreasnya berubah warna, begitu pula juga di bagian ototnya ya, di bagian abdomen dan ekornya ini telson berubah menjadi warna merah. Kemudian di bagian bawah ada gambar udang yang terkena penyakit white spot ya, bintik-bintik putih di bagian karapaks, kemudian juga feses putih ya, dibandingkan dengan kondisi yang normal. Ini yang sering sekali ditemukan dalam kegiatan budidaya udang. Nah, kita lanjut ketika misalnya pada saat kita melakukan monitoring ternyata ditemukan adanya kondisi yang tidak normal, terutama untuk kesehatan organisme yang kita budidayakan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan diagnosis. Ya, apa itu diagnosis? Diagnosis adalah aktivitas untuk mengetahui penyebab serangan dan jenis penyakit pada ikan yang dibudidayakan, ya, dilanjutkan dengan mengidentifikasi agen penyebabnya. Jadi kita ingin menduga ya, mengetahui bahwa kondisi abnormal setelah kita lakukan monitoring, ada kondisi abnormal, kita ingin tahu ini penyebabnya apa. Maka yang harus dilakukan adalah proses diagnosis. Kapan diagnosis ini dilakukan? Ya tadi, ketika ada hasil dari monitoring yang tidak normal, atau kematian tiba-tiba, ada tanda-tanda penyakit, maupun juga terjadi peningkatan mortalitas pada kegiatan budidaya kita. Ya, ini adalah kondisi ikan di uh, aktivitas pembudidayaan. Perlu kita ketahui bersama ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi normal. Kapan organisme yang kita budidayakan ini dikatakan normal? Ketika pertumbuhannya bagus, ya, pertumbuhannya cepat, kemudian juga SR-nya bisa tinggi.
Ya, misalnya kita target SR atau kelangsungan hidup organisme tersebut adalah 90%, maka 90% ketika kita sampling dan memang faktanya di lapangan seperti itu, ya berarti memang kondisi yang kita harapkan bisa normal ya. Tetapi kalau misalnya dia masuk ke kondisi yang kedua, pertumbuhannya cepat, kelangsungan hidupnya rendah, namun tidak ada mortalitas, maka bisa jadi diduga bahwa populasi organisme tersebut itu berkurang ya, saat kita lakukan stocking, saat kita lakukan penebaran. Ya. Bisa jadi misalnya pada saat kita menebar udang dalam ukuran atau umur PL 11 ataupun 12, ketika kita lakukan penebaran dengan tidak melakukan aklimatisasi dengan baik, ya maka udang yang kita tebar tadi itu sudah mati di awal ya sebelum dia tumbuh. Ya. Jadi pada saat ditebar dia sudah mati, sehingga yang kita harapkan sebenarnya SR-nya 90% malah menjadi 70% atau bahkan 60%. Ya, tetapi tidak ada kematian selama kita lakukan kegiatan budidaya. Tidak tampak adanya udang-udang yang muncul ke permukaan atau yang ada di dasar ya. Karena memang dia sudah mati pada saat dilakukan penebaran atau stocking. Kemudian kondisi yang ketiga adalah pertumbuhannya cepat dan juga dijumpai mortalitas secara cepat. Ini biasanya ditimbulkan oleh adanya infeksi dari patogen, baik itu virus maupun juga bakteri. Tapi kalau misalnya kematiannya cepat, mortalitasnya cepat, biasanya disebabkan oleh virus. Kemudian pertumbuhannya lambat, tetapi SR-nya tinggi dan tidak ada mortalitas. Tidak ada kematian selama budidaya, tetapi pertumbuhannya lambat. Ini bisa jadi karena kualitas pakan yang rendah ataupun juga kepadatannya terlalu tinggi. Ya, kepadatannya terlalu tinggi, pemberian pakannya tidak sesuai, ya, sehingga pertumbuhannya bisa lambat. Ya. Kondisi yang kelima adalah eh, pertumbuhannya lambat, SR-nya rendah dan tidak ada mortalitas. Nah, ini udang kehilangan bobot atau telat pertumbuhannya. Kemudian kondisi yang keenam, pertumbuhannya lambat dan juga ada kematian kronis yang terjadi ya. Ini biasanya disebabkan karena potensi toksin, adanya racun, baik itu yang berasal dari air maupun juga yang berasal dari pakan, kemudian defisiensi nutrien, ya, dan juga adanya virulensi patogen yang terjadi ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus kita pahami dalam kegiatan budidaya, sehingga nantinya ketika hasil monitoring kita menjumpai keenam kondisi ini, kita bisa melakukan atau menarik kesimpulan ya, bahwa memang ini yang terjadi di kegiatan budidaya. Ya. Metode diagnosis ini ada 3 level, dan pada hari ini kita akan coba membahas 2 level saja, level 1 dan level 2. Untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ketiga kita akan bahas level yang ketiga ya. Level yang pertama adalah pengumpulan data lapangan, seperti misalnya anamnesis, kemudian cek prosedur kegiatan budidaya, cek sarana prasarana, dan juga mengecek atau mengamati gejala klinis yang terjadi. Kemudian level yang kedua adalah pengamatan gejala klinis, mengecek kelengkapan organ, kemudian morfologi dan juga anatominya. Adapun untuk level 3, yang ini identifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan berbagai macam jenis, baik itu mikroskopik, histologikal, mikrobiologikal, imunologikal maupun juga molekuler dengan menggunakan PCR. Baik, kita masuk yang pertama, level yang pertama yakni pengumpulan data lapangan. Ya, pengumpulan data lapangan ini adalah mengumpulkan informasi apapun yang terkait dengan biota atau organisme yang kita budidayakan. Ya. Yang pertama adalah latar belakang ikan. Kita bisa lihat dulu riwayat ikan sakit atau mati ini dari jenisnya, jenis-jenis ikannya, kemudian umur ikannya, beratnya, ya, dan juga riwayat ikan asal benih, kemudian bagaimana proses transportasinya,
lokasi dan waktu pembenihannya, ya, lokasi dan waktu pendederan, kemudian juga lokasi dan waktu pembesaran. Kapan dimulai aktivitas pembesaran, kapan dimulai aktivitas pendederannya. Ini bisa membantu kita dalam mengumpulkan informasi, menelusuri sumber penyakit. Kenapa perlu kita tahu jenis ikannya? Karena memang beberapa penyakit hanya menyerang spesies tertentu. Kenapa kita perlu mengetahui umur ikannya? Ya, karena memang beberapa penyakit juga hanya mempengaruhi benih. Ada juga yang hanya mempengaruhi atau menginfeksi umur dewasa. Kenapa kita perlu mengetahui beratnya? Ya, karena biasanya ini bisa membantu kita dalam mendiagnosa ikan tersebut mengalami penurunan bobot atau kenaikan bobot, atau eh, ikan tersebut eh, justru dipengaruhi oleh pemberian pakan, ya. Makanya di level 1 bagian yang kedua, yakni mengecek prosedur operasional, ini juga kita melihat bagaimana uh, pengelolaan pakan, ya, pengelolaan pakan yang diberikan kepada organisme budidaya. Baik itu asal pakannya, kemudian juga jumlah pakan yang diberikan, jenis pakannya, ya, konten dari pakan tersebut, baik itu protein, karbohidrat, lemak, ya. Kemudian juga cara pemberiannya seperti apa. Ya, jangan sampai tidak sesuai dengan prosedur operasional yang diterapkan, yang sesuai, ya. Kemudian bagaimana kondisi airnya, ya. Sumbernya dari mana, kedalamannya, pergantian airnya seperti apa, apakah dilakukan pergantian secara periodik, kemudian juga berapa persen yang diganti, ya ini harus kita kontrol. Bahkan juga kualitas air, ya, parameter kualitas airnya. Kemudian juga sarana prasarananya harus juga kita kontrol, seperti misalnya jenis-jenis wadah yang digunakan, jenis-jenis alat yang digunakan, kemudian kondisinya apakah masih layak pakai atau tidak. Ini semua harus kita kumpulkan informasinya. Begitu pula dengan jenis-jenis bahan kimia yang digunakan, baik itu obat-obatan, ya, maupun juga berbagai macam bahan kimia lainnya. Jenis, dosis, dan juga frekuensi pemberian bahan tersebut. Adapun data-data lain yang bisa kita kumpulkan adalah kesuburan perairan, ya, adanya tumbuhan air di sana kalau misalnya kegiatan budidayanya dilakukan secara tradisional, kemudian juga teknis yang bertugas apakah punya keahlian atau tidak, kemudian juga perlakuan terhadap organisme, kondisi dasar kolam atau juga tambak yang digunakan, dan juga akses daerah budidaya, ya. Aksesibilitas ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang pembudidaya dalam mengontrol, ya, kegiatan budidayanya. Jangan sampai karena letak dari lokasi budidayanya itu jauh dari keramaian dan jauh dari sulit diakses, sehingga dia jarang untuk melakukan pengontrolan atau sulit untuk melakukan pengontrolan. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil kesimpulan nantinya, ya. Dan yang ketiga adalah riwayat penyakit. Nah, ini yang paling penting, ya. Riwayat penyakit ini dikumpulkan sebagai bahan untuk menentukan jenis penyakit yang menyerang serta treatment apa yang sesuai untuk pengobatan. Riwayat penyakit apa yang dikumpulkan, data-data apa yang dikumpulkan? Yang pertama adalah waktu mulai timbul gejala penyakit, ya. Kemudian juga waktu mulai terjadinya kematian. Biasanya kan sakit dulu, ya, kemudian baru ada kematian. Berapa hari range-nya dari timbulnya penyakit ke kematian. Kemudian juga ada berapa range-nya dari timbulnya penyakit dengan uh, penebaran di awal, ya. Misalnya dihitung-hitung ternyata range-nya adalah 1 bulan baru muncul penyakit. Nah, ada beberapa penyakit juga yang bisa diidentifikasi bahwa memang dia menyerang di umur organisme itu 1 bulan. Ya, sebelum organisme itu belum mencapai 1 bulan, biasanya dia tidak akan menyerang. Nah, itu ada juga penyakit-penyakit yang seperti itu. Makanya ini yang penting kita kumpulkan informasinya. Kemudian jumlah ikan yang sakit berapa banyak, jumlah ikan yang sudah mati berapa banyak, kemudian apakah kematian itu terjadi secara tiba-tiba dan banyak,
atau secara perlahan-lahan ya. Satu ekor dulu mati, kemudian besoknya lagi satu ekor, besoknya lagi satu ekor. Ini harus kita kumpulkan juga informasinya. Kemudian treatment ikan yang sakit yang kita lakukan ini, apakah kita berikan obat, apakah kita karantina, atau hal-hal lain yang kita lakukan seperti apa ya. Kemudian treatment ikan yang mati ya. Apakah ikan yang mati ini kita buang di sembarang tempat atau kita lakukan eh, apa namanya ikan itu kita treatment dengan cara kita kuburkan atau kita bakar terlebih dahulu atau treatment-treatment lain yang dilakukan pada ikan yang mati. Kemudian treatment pada kolam atau airnya ya. Seperti apa selama terjadi uh, penyakit di kegiatan budidaya tersebut. Kemudian level penyakitnya apakah masuk ke akut, subakut atau kronis, dan juga kejadian penyakit yang sebelumnya ya, sebelum kegiatan budidaya itu dimulai apakah ada kejadian penyakit ya. Itu perlu juga kita kumpulkan informasinya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh tabulasi data. Jadi semua informasi-informasi yang sudah kita dapatkan tadi, kita buatkan tabulasi datanya untuk memudahkan kita menarik kesimpulan nantinya. Untuk yang level 2 adalah pengamatan gejala klinis. Nah, ini yang urgent, yang harus kita segera lakukan ketika kita ingin melakukan diagnosis. Pengamatan gejala klinis ini dilakukan karena pada dasarnya ikan ini sifatnya berbeda dengan manusia ketika terkena penyakit ya. Kemarin juga kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana perbedaan antara signs dan juga symptoms ya. Kalau symptoms itu adalah gejala yang bisa dijelaskan oleh si penderita ya. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan sakit seperti ini ya. Tapi kalau signs ini eh, apa namanya gejala yang timbul tetapi kita hanya bisa melihat itu ya tanpa mendengarkan keluhan atau penjelasan dari si pihak yang mengalami sakit ya. Dan ini ya yang terjadi di ikan ya. Karena ikan tidak bisa menjelaskan kepada kita dia sedang mengalami gejala apa sehingga kita hanya bisa mengamati gejala-gejala yang timbul di ikan tersebut ya. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan ini merupakan langkah awal sebenarnya ya. Mengamati gejala klinis ini adalah langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya pengamatan awal saja bisa kita tarik kesimpulan bahwa organisme ini kena penyakit ini, organisme ini kena penyakit ini. Ya, tetapi ada juga kondisi yang tidak bisa sama sekali kita simpulkan langsung. Ya. Kita harus lakukan pengamatan di lab untuk kemudian bisa memastikan bahwa memang ikan ini terkena penyakit ini. Ikan ini terinfeksi oleh patogen ini. Ya. Baik, selanjutnya sebelum kita bisa melakukan diagnosis, ya, mengamati gejala klinis, terlebih dahulu kita harus paham bagaimana kondisi organisme yang sehat itu. Ya. Bagaimana kondisi ikan yang sehat itu. Karena kalau kita tidak tahu kondisi ikan sehat, bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia sakit, gitu ya. Makanya kita pahami dulu bahwa ikan yang sehat itu yang pertama ya seperti ini tubuhnya sempurna, lengkap, tidak ada yang cacat, kemudian bagian insangnya juga menutup sempurna, nafsu makannya bagus ya. Kemudian juga kondisi perutnya cembung, matanya jernih dan bersih. Kemudian pergerakannya aktif, melawan arus ya, berenang normal, sisiknya utuh, kemudian juga tubuhnya cerah. Kalau dia sakit ya maka kondisinya kebalikan dari kondisi ini ya. Seperti misalnya tadi tubuhnya sempurna, maka ketika dia sakit ada tubuh yang ada bagian organ yang tidak sempurna ya. Kemudian biasanya gerakannya aktif, pada saat dia sakit gerakannya jadi pasif ya. Nafsu makannya baik di sehat, kemudian pada saat dia sakit nafsu makannya akan menurun ya, lambat respon dan lain sebagainya seperti yang kita sudah bahas di uji refleks tadi ya. Kemudian ini jenis diagnosis itu ada dua, ada diagnosis yang jelas dan juga ada diagnosis sementara.
Kalau diagnosis yang jelas, ini kejadiannya dapat disimpulkan di lapangan ya, dengan melihat gejala klinis yang sifatnya khas pada beberapa jenis penyakit. Jadi memang penyakit-penyakit di ikan maupun udang itu ada yang menunjukkan gejala yang khas, ya, yang langsung bisa ketahuan, oh ini disebabkan oleh WSSV, White Spot Syndrome virus. Buktinya apa? Buktinya ada uh, white spot di situ, bintik-bintik putih yang berada di bawah karapax, ya seperti itu biasanya. Kalau misalnya bintik putih karena jamur ya di air tawar, ini biasanya berbeda dengan bintik putih yang ada di ikan-ikan air laut ya, ada di ikan-ikan air laut yang disebabkan oleh bakteri ya, berbeda bintiknya ya. Berbeda juga agen patogen yang menyebabkan sakit ya. Bisa kita pelajari seperti misalnya lubang pada bagian tengah kepala catfish atau lele karena aktivitas dari Edward Scylla ictaluri. Nah, ini juga bisa ketahuan dari gejala-gejala yang sifatnya khas. Adapun untuk gejala yang sifatnya umum ya, maka dia masuk ke tahapan diagnosis sementara. Ya, diagnosis sementara ini seperti misalnya pendarahan, ya, hemoragi yang terjadi di bagian tubuh ikan, bagian luar, karena infeksi dari beberapa jenis bakteri ya, yang bisa saja disebabkan oleh beberapa jenis bakteri seperti Aeromonas ya, untuk ikan-ikan yang di air tawar, atau bisa jadi Edwardsilla yang menginfeksi, atau bisa juga Vibrio ya. Nah, ini yang bisa diketahui hanya dengan melakukan pemeriksaan lab. Kemudian selanjutnya adanya alker pada kulit. Nah, ini beberapa kondisi yang bisa kita amati. Alker pada kulit ini sifatnya ada dua, ada yang spesifik sama yang non spesifik. Kalau dia non spesifik, ini bentuk dan lokasinya tidak spesifik pada ikan dan biasanya disebabkan oleh etiologi yang berbeda. Ya, seperti misalnya eh, MAS ya, MAS, penyakit MAS ini motil Aeromonas septicemia yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila biasanya. Kemudian fibriosis ya disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. Kemudian Pseudomonas microbacteriosis, ini juga bakteri-bakteri yang berasal dari mycobakteri seperti misalnya Mycobacterium marinum ya, Mycobacterium ulcerans dan juga fortuitum ya. Untuk marinum ini biasanya ditemukan di ikan-ikan air laut. Ada juga ektoparasit seperti monogenea ya, trichorhinensis, kemudian Argulus dan juga senyawa kimia seperti alkali dan juga asam kuat. Jadi memang penyebabnya bisa saja beragam ya. Ini yang sifatnya non spesifik. Kalau yang sifatnya spesifik ini memiliki tanda-tanda yang khas. Sifatnya memang berbeda dengan kondisi pada umumnya ya. Alker pada umumnya seperti yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophila MAS. Nah, ini biasanya ada 3 zona yang akan muncul di bagian uh, dalam ini ada warna merah, kemudian di bagian luarnya ini ada putih dan di bagian luarnya lagi tampak adanya uh, warna pink ya, warna merah muda ya. Jadi ini ciri khas dari infeksi Aeromonas hydrophila yang menyebabkan alker pada ikan mas biasanya. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk selanjutnya, bentuk perubahan gejala selanjutnya, rankles pada kulit. Ya, ini merupakan abses seperti lesi yang diproduksi pada kulit ikan salmon karena infeksi Aeromonas salmonicida ya, maupun juga spesies-spesies air laut maupun payau karena penyakit vibrio. Jadi furankles ini menyebabkan benjolan ya di bagian kulit. Ya. Di bagian lapisan epidermis kulit ini uh, terjadi infeksi sehingga timbul benjolan ya, yang bisa kita amati.
Ada juga white spot pada kulit. Ya, white spot pada kulit ini seperti yang sudah saya singgung tadi berbeda-beda. Ada yang disebabkan oleh bakteri, ada juga yang disebabkan oleh jamur ya. Yang disebabkan oleh jamur yang penyakit itch ini biasanya bentuknya bentuk bintik putihnya lebih lebih kecil ya. Kemudian juga warnanya bisa berubah ya. Warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan. Kemudian tumor like lesions pada kulit. Nah, ini juga timbul biasanya karena disebabkan oleh limfocytes lymphocytis disease virus ya dari keluarga Herpesviridae. Ya. Kemudian di bagian mulut juga bisa kita temukan adanya hemoragi atau pendarahan ya karena virus maupun juga karena bakteri. Bisa juga kena jamur ya. Karena jamur ini mood fungus disease ini disebabkan oleh jamur maupun juga disebabkan oleh bakteri. Bisa dua-duanya ya. Kemudian di bagian mata juga ada yang hemoragi ya karena infeksi dari Streptococcus ya. Dari Streptococcus bakterinya nama penyakitnya adalah Streptococcus, kemudian MAS dan SVC ya. Di bagian mata juga bisa timbul corneal opacity yang disebabkan oleh beberapa parasit seperti trematoda dan juga exophthalmia. Exophthalmia ini atau pop eyes disebabkan karena infeksi sistemik dari MAS, biasanya biasanya Streptococcus atau juga Vibrio ya yang menyerang ikan-ikan air laut. Selanjutnya ada lubang di kepala, ini juga disebabkan karena infeksi dari bakteri Edwardsilla ictaluri dan juga beberapa infeksi dari bakteri-bakteri yang lain ya. Kemudian insang ini juga bisa diamati perubahan warnanya, perubahan ukuran ya maupun juga terjadi gill root atau insang yang rontok ya, insang yang nekrosis atau rusak. Contohnya misalnya karena infeksi koi herpes virus. Kemudian juga dropsy pada rongga perut. Nah, ini juga biasanya kita lihat di ikan-ikan hias ya. Paling sering kita lihat di ikan mas, ikan koi ya. Karena kenapa dropsy ini timbul? Karena adanya timbunan atau akumulasi cairan dalam rongga perut dan jaringan kulit akibat dari infeksi patogen, baik itu virus, bakteri, dan juga parasit. Ya. Bisa juga karena gangguan metabolisme di dalam tubuh. Karena gangguan ginjal atau tumor, obesitas, dan adanya retensi telur. Contoh bakterinya biasanya yang sering menyebabkan dropsy adalah Aeromonas, Mycobacterium, kemudian Pseudomonas dan juga Sarinebacterium ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti swim bladder, yakni kondisi ikan yang terbalik, ya, ventral di atas, dorsal di bawah. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa jenis patogen ya. Begitu pula dengan cotton fin ini. Cotton fin ini disebabkan biasanya karena jamur ya atau juga bakteri. Bedanya adalah kalau jamur di bagian cottonnya itu, di bagian kapasnya itu sifatnya kasar dan juga bisa berubah menjadi abu-abu, ya, bisa pudar. Kemudian sistem rangka ini juga bisa berubah karena infeksi dari patogen atau terkena penyakit ya, baik itu lordosis, skoliosis maupun juga kiposis. Karena ada infeksi dari bakteri, virus juga maupun karena penyebab-penyebab non infeksi seperti defisiensi nutrien, kekurangan vitamin C dan juga kekurangan jenis dari asam amino triptofan ya. Bisa juga karena adanya toksik, timbal maupun juga karena genetis. Nah, ini adalah beberapa perubahan-perubahan morfologi yang bisa kita amati pada ikan yang terkena penyakit, baik itu katarak, hemoragi, ada juga fin root atau bagian uh, sirip ekornya rontok ya, gripis. Kemudian ulcer, ini ada luka di bagian dorsalnya.
Kemudian Frankel ini tadi pembengkakan yang terjadi di bagian epidermis kulit, kemudian corneal oedema, ini juga uh, mata yang berubah menjadi putih ya, adanya uh, perubahan-perubahan yang terjadi di mata seperti corneal oedema dan juga exophthalmia ini mata yang membengkak keluar, kemudian tumor ya, ada juga dropsy ya, bagian perut yang membengkak. Dan gangguan-gangguan morfologi ini disebabkan oleh berbagai macam jenis-jenis patogen. Bisa jadi karena bakteri, bisa jadi karena virus, bisa jadi karena parasit ya, maupun juga karena uh, jamur ya. Dan memang beberapa ada yang sifatnya umum dan ada juga yang sifatnya khusus. Seperti misalnya Edwardsia ectaluri ini yang menyerang ikan lele ya. Ini sifatnya khas sekali, biasanya timbul di bagian kepala ikan lele. Ada alker di sana ya. Kemudian juga bagian trematoda ini bintik-bintik merah biasanya di bagian abdomen ikan lele. Kalau untuk columnaris ada bintik-bintik merah bintik merah dan disertai dengan hemoragi atau pendarahan ya di bagian tutup insang ya atau perkulumnya. Kemudian ini adalah beberapa istilah-istilah dari perubahan morfologi, perubahan tingkah laku dan juga perubahan lainnya. Nanti adik-adik sekalian bisa pelajari secara bersama. Kemudian ini juga perubahan-perubahan yang terjadi di ikan ya, dan juga istilah-istilahnya baik itu dropsy dan ada clamped fin, fish egg dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ya bisa diamati di sini biasanya menyerang untuk ikan-ikan hias ya. Kemudian ini perubahan tingkah laku dan juga anatomi. Ini juga yang harus kita amati perubahan tingkah laku karena adanya infeksi dari patogen ya. Saya kasih contoh misalnya untuk ikan-ikan mas, ini digambar ketahuan bahwa ikan mas ini berkumpul di permukaan, berkumpul di sumber oksigen, di aerasi. Ini biasanya karena terjadi gangguan di insang ya. Di insang ini timbul karena infeksi dari patogen. Jadi patogen itu menginfeksi di bagian insang sehingga menimbulkan inflamasi, ya, hiperplasia di sana dan ikan akan kesulitan untuk bernapas sehingga dia akan menuju ke sumber oksigen ya, di bagian permukaan. Ini karena biasanya infeksi koi herpes virus pada ikan mas. Adapun untuk perubahan anatomi ini kita amati dari infeksi Aeromonas hydrophylla di ikan lele ya, di mana di sini di hasil penelitiannya ditunjukkan bahwa ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophylla akan menunjukkan bagian organ dalam ya berubah warna ya dari warna normalnya merah muda ya menjadi merah kehitaman ya. Bisa kita lihat di bagian sini, di bagian gambar sebelah kanan. Kemudian juga beberapa istilah pada gangguan sirkulasi darah dan gangguan sel dan jaringan. Ini bisa ada sekalian pahami, bisa dipelajari secara bersama. Kemudian gejala-gejala klinis penyakit non-infeksius, ya. Kemudian juga gejala klinis penyakit infeksius, baik itu parasit karena disebabkan oleh parasit dan jamur, karena disebabkan oleh bakteri, virus dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari juga ya, dibaca secara bersama. Baik, itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya silahkan kita diskusi di grup untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita terkait mengenai materi pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.